Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update ya setiap malam pukul 9 malam. Kembali konsisten upload setiap hari. Jadi terus pantengin channel YouTube ini, tungguin aja jam 9 malam pasti akan ada video baru untuk kamu semuanya. Kali ini saya akan bahas pertanyaan banyak orang, keinginan banyak orang. Seperti yang sering kamu tonton di channel YouTube saya atau channel YouTube yang sejenis, semuanya berbicara bagaimana caranya agar bisa menjadi magnet keberlimpahan. Setidaknya kita akan lebih spesifik bicara yaitu tentang finansial atau tentang keuangan. Bisa nggak sih kita benar-benar menjadi magnet uang? Dan kalau bisa, apa saja kiat-kiat yang akan dilakukan atau yang harus dilakukan? Saya akan sampaikan di video ini. Ada 6 poin yang harus Anda ketahui, Anda sadari, Anda pahami, Anda yakini, dan Anda praktekkan. Namun sebelum masuk pada pembahasannya di poin-poinnya, saya ingin sampaikan dulu 2 hal. Yang pertama, kajian rutin yang bisa kamu ikuti yaitu hari Kamis tanggal 30 November dan temanya adalah mengupas rahasia keajaiban doa. Ini penting banget untuk bisa kamu pahami, kamu mengerti, dan kamu sadari ya. Karena senjatanya manusia hidup itu hanya doa. Kalau doanya tidak tepat, doanya tidak benar, dan tidak tahu cara berdoa, yang ada nanti hidup akan semakin sulit. Nah, untuk menghindari kesulitan atau kesialan dalam hidup terkait tentang doa itu sendiri, maka wajib kamu ikuti seminar pada hari Kamis nanti, yaitu mengupas rahasia keajaiban doa. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mbak Putri yang ada di layar monitor, di poster, atau klik link yang ada di deskripsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kembali saya adakan seminar offline yang akan saya adakan di Jakarta kali ini ya, pada tanggal 14 Januari dengan tema Spiritual The Law of Attraction. Ini yang ditunggu-tunggu karena di seminar tersebut semua pertanyaan akan terjawab terkait tentang doa, terkait tentang bagaimana caranya mempraktekkan loa, kemudian bagaimana menjawab keraguan sebenarnya loa ini benar apa tidak, lalu korelasinya dengan agama seperti apa, maka semuanya akan saya jawab di seminar tersebut. Jadi segera daftarkan diri kamu jika kamu benar-benar ingin merubah hidup kamu. Untuk pendaftarannya langsung saja klik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor WA Mas Roni atau Mbak Putri. Di poster yang sekarang tampil di layar monitor Anda tertera juga nomor WA-nya. Baik teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, balik lagi pada permasalahan pokok kebanyakan orang ya. Kita spesifik saja, kita to the point saja. Permasalahan yang cukup mengganggu kehidupan adalah permasalahan tentang finansial. Lalu sudah banyak hal yang sudah Anda lakukan, sudah banyak hal yang Anda pelajari, tetapi kemungkinan ya ada sebagian orang yang sekarang sedang nonton tidak mendapatkan perubahan apa-apa dari hasil ikhtiarnya atau dari hasil usahanya atau dari hasil belajarnya. Kita semuanya yang ngajarin atau yang memberikan pemahaman tentang keilmuan magnet uang ini semuanya punya keinginan yang sama agar audiensnya, agar penontonnya atau pesertanya itu bisa memahami 100%, kemudian bisa mudah mempraktekannya, tentunya juga mudah mendapatkan keajaiban. Semua pembicara menginginkan itu. Jadi perlu kerjasama antara si pembicara dengan Anda selaku pendengar. Kerjasamanya seperti apa? Anda harus tuang rasa percaya, Anda harus jujur kepada diri sendiri, dan Anda harus yakin juga kepada Allah. Jadi akan berkesinambungan, akan mudah terhubung satu sama lain, dan semua pertanyaan akan terjawab pastinya. Ya, jadi itu syarat pertama. Nah, magnet uang itu sebenarnya bisa apa enggak sih? Beneran bisa atau cuma sekedar konten? Jawaban saya, tidak mungkin saya katakan tidak bisa kalau ternyata atau pada akhirnya banyak juga yang mempraktekkan dan berhasil, termasuk saya sendiri. Kemudian pertanyaannya, bisakah Anda mempraktekannya? Ya, jawabannya pasti bisa. Karena tidak ada pengecualian. Sekali lagi, acuannya adalah loa atau hukum tarik-menarik. The law of attraction atau hukum tarik-menarik ini adalah sebuah hukum alam, hukum pasti yang pasti terjadi pada setiap manusia, terlepas dia mau percaya atau tidak. Artinya sangat ada peluang, sangat ada kesempatan, dan sangat ada kemungkinan perubahan hidup itu terjadi dalam hidup kamu. Ya, lagi-lagi kita akan kerucut, kita akan spesifik, kita akan bicara tentang uang karena ini pokok permasalahan yang paling banyak dirasakan oleh kebanyakan orang. Kiat-kiatnya yang harus dilakukan nanti Anda bisa tarik kesimpulan kok dari 6 poin yang ingin saya sampaikan ya. Yang penting saya bagi dulu, saya jelaskan dulu, nanti Anda insya Allah akan tahu dan paham, mengerti
apa yang harus Anda lakukan. Dari 6 poin tersebut kita bahas dari yang pertama. Yang pertama yaitu tentukan dulu jumlah yang Anda inginkan, jumlah uang. Kalau Anda sendiri tidak tahu jumlah yang Anda inginkan, bawah sadar Anda tidak bisa membaca, karena hukum alam ini bekerja atas dasar energi, dan energi tersebut yang paling kuat adalah energi yang dikeluarkan, dipancarkan oleh bawah sadar. Dan setiap energi itu memiliki kekuatan yang disebut dengan getaran atau vibrasi itu sendiri. Jadi berikan atensi atau perhatian kepada diri Anda sendiri, kepada objek yang Anda inginkan. Harus punya nilai, harus punya jumlah yang diinginkan. Itu yang pertama. Tapi ketika Anda menyebutkannya secara brutal karena menganggap, ya sekali lagi karena tidak paham, ya saya mengerti, brutal mengatakan, mumpung nih, apa bener ya bisa mewujudkan berapapun yang kita inginkan, maka tiba-tiba karena dengan pemahaman yang sempit seperti itu, Anda mengatakan sebrutal mungkin sekian miliar. Nah itu jadi susah dijelaskannya. Tapi kalau misalkan masih butuh pembahasan lanjutan, saya sarankan jangan langsung brutal tinggi. Ya, oke, akan sebagian orang yang paham loa dengan sombongnya akan mengatakan, wah berarti bukan praktisi loa tuh kalau ngukur, kalau membatasi apa yang diinginkan. Bos, kita lihat data dulu bos. Ya, kita lihat data kita. Kalau misalkan doa atau menyebutkan keinginan dengan mudahnya lalu bisa terrealisasi seperti itu, saya pikir nggak akan ada orang miskin. Gitu ya. Sekali lagi semuanya bekerja atas dasar data yang ada di dalam bawah sadar kita. Mungkin simpelnya begini. Bagaimana bisa kita sendiri yang tidak memiliki data tentang miliaran lalu menyebutkan angka miliaran? Saya bukan mengukur ilmu ini kok jadi dibawanya seperti ini, enggak. Kita realita saja, kita realistis saja. Itu semua disebabkan karena kurang memahami konsep bawah sadar. Nah ini juga ada hubungannya nih dengan loa ini ya. Jadi kalau misalkan kamu menyebutkan goalmu misalkan katakanlah 100 juta, kalau kamu tidak nyaman, jangan paksa ke situ. Makanya ilmu itu perlu eksperimen, perlu aksi, perlu tindakan ya. Turunkan dulu sampai benar-benar perasaan kamu mengatakan, nah kalau ini enak, kalau ini bisa saya dapatkan gitu ya. Itu yang pertama. Jadi tentukan jumlah yang menurut kamu nyaman, dan sebagai bentuk, ya nggak usah tinggi-tinggi dulu lah, sebagai bentuk eksperimenmu untuk membuktikan keilmuan ini. Tapi benar-benar harus dipraktekkan loh ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Anda harus punya tujuan. Tujuan itu dalam artian begini, ketika Anda mendapatkan yang Anda inginkan, atau ketika Anda sudah mendapatkan nilai yang tadi Anda sebutkan, itu tujuannya untuk apa? Jadi tujuan ini sudah ditentukan sebelum goal Anda itu terrealisasi, atau uang, nilai atau jumlah uang yang Anda inginkan itu terrealisasi. Ya, jadi Anda sudah menentukan dulu peruntukannya, karena peruntukan ini adalah support sistemnya yang bisa memperkuat kamu bisa sampai pada yang kamu inginkan. Dan buatlah semuanya nilainya adalah nilai kebaikan, nilai yang manfaat. Contoh misalkan, goal saya dalam 1 bulan ini 100 juta, misal contoh ya. Lalu untuk apa saya memiliki 100 juta atau berdoa 100 juta? Untuk membiayai orang tua saya umroh misalkan, untuk membantu meringankan beban orang tua misalkan, untuk membahagiakan istri misalkan, untuk sedekah pada si fulan, misal contoh seperti itu. Itu kan berarti jelas ya, selain nilainya tapi jelas juga peruntukannya. Itu penting banget loh teman-teman. Saya katakan tadi bahwa peruntukan ini adalah support system ya, dukungan atau percepatan agar Anda bisa sampai di level yang Anda inginkan atau di nilai yang Anda inginkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentukan waktunya. Nah ini biasanya suka kejebak, kepleset kita nih. Tentukan waktunya, kapan menurut hati Anda ini akan terrealisasi, atau menurut keinginan kamu ingin ini terrealisasi kapan ya. Bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Kalau itu kembali kepada diri kita masing-masing, bebas ya. Tetapi bukan berarti ketika saya menyampaikan tentukan waktunya, lantas di bawah sadar Anda menjadi tertekan lalu seakan-akan mendahului takdir Allah. Ini sebenarnya bahasa hati ya. Sebenarnya bukan mendahului Allah, tetapi kita sedang, tolong disadari ini, kita sedang mendoktrin diri kita agar konsisten. Kita sedang mendorong diri kita agar sungguh-sungguh dengan sarana menentukan waktunya.
Tetapi sekali lagi, ketentuan itu bukan dari diri kita. Waktu yang akan terjadi itu bukan. Tetapi ketentuan itu tetap Allah yang akan melihat kepantasan kelayakan kita. Tetapi kita juga perlu untuk menentukan target. Target itu kan sebenarnya boleh saja meleset. Yang kita mendoktrin diri kita, saya harus sampai di sana. Bukan berarti saya mengharuskan doa itu terkabul, itu berbeda ya. Jadi kesannya nanti malah tidak let go. Inilah yang kadang-kadang menjadi jebakan kalau hanya mendapatkan pemahaman sepihak. Sekali lagi ini bisa menjebak ya. Karena kalau tidak sesuai waktu yang diinginkan, kalau konsep bawah sadarnya kurang tepat, maka yang akan terlahir hanya satu, kekecewaan nanti. Bisa jadi Anda mengatakan saya bohong, bisa jadi Anda mengatakan bahwa ilmunya ilmu nggak benar, bisa jadi Anda kecewa juga, percuma saya seperti ini. Jadi kesannya kayak orang putus asa, atau bahkan ekstrimnya menyalahkan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi jelas ya, tentukan waktu bukan untuk mengharuskan doa itu terkabul, tetapi untuk mendoktrin diri agar terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang selaras dan mendukung untuk sampai di angka yang Anda inginkan. Jelas ya? Kemudian yang keempat, yaitu buatlah satu rencana sebagai bentuk tindakan kamu, bahwa tindakan tersebut selaras dengan yang diinginkan. Kalau Anda menginginkan kebaikan, berarti Anda juga harus mengerjakan kebaikan itu sendiri. Kalau Anda menginginkan kebaikan, ini contoh secara umum ya, apapun itu bentuknya, maka Anda harus melakukan sesuatu agar Anda bisa sampai di titik tersebut, sampai di keinginan tersebut. Kalau baik, berarti tindakannya baik. Ini sebenarnya mengacu pada salah satu hukum yang ada di semesta, yaitu the law of action atau hukum tindakan ya. Jadi memang harus ada tindakan. Nah, tindakan ini kan tidak serta-merta Anda berjalan begitu saja, tetapi harus ada perencanaan-perencanaan. Persiapkan sesuatu yang bisa menjadi sarana percepatan agar kamu bisa sampai yang diinginkan oleh kamu sendiri. Jadi salah satunya adalah hukum action atau hukum ikhtiar, mudahnya seperti itu ya. Siapkan perencanaan-perencanaannya, siapkan jalan-jalannya, siapkan idenya. Ya, siapkan idenya agar bisa menjadi percepatan. Ya, tetap hukum ikhtiar atau hukum action itu berlaku. Oke, itu yang keempat. Nah, yang kelima, poin 1 sampai 4 itu jadikan sebuah pernyataan. Jadi, menuliskan sebuah kalimat yang menggambarkan poin 1 sampai poin 4. Jadi nanti ketika terjadi satu kalimat di poin 1 dan poin 4, Anda bisa tahu persis tuh apa yang harus Anda lakukan, berapa yang Anda inginkan, lalu untuk apa. Nah, setelah kamu menulis pernyataan, dijadikan sebuah kalimat, ini akhirnya terbentuklah apa yang disebut dengan afirmasi. Tiba-tiba di bawah sadar nanti akan ada gambaran setelah kamu menuliskan 4 poin ini ya, menjadi satu ini. Nah, ketika itu sudah terbentuk kalimat yang indah, yang baik, tentunya dengan kata-kata yang baik, maka itu akan tersusun menjadi afirmasi. Sekaligus Anda bisa menggambarkan secara visualisasi. Terbentuk di sana ketika Anda menyatukan antara poin 1 sampai poin 4. 1, 2, 3, dan 4. Oke? Dan afirmasi ini ya, ini akan menjadi sarana ya, sarana mendorong bawah sadarmu agar meyakini itu. Percaya deh, afirmasi itu memang gunanya untuk membentuk sebuah mental di dalam diri. Dorong itu dengan afirmasi. Ketika poin 5 tadi sudah Anda bentuk sebagai bentuk pernyataan Anda, atau sebut saja sebuah afirmasi, terbentuk menjadi sebuah afirmasi, barulah poin 6 bisa kamu lakukan. Apa itu? Yaitu membacanya dengan rutin, membacanya dengan berulang. Setidaknya Anda baca berkali-kali di waktu Anda menjelang tidur dan Anda bangun tidur pas rileks pagi hari. Oke? Dan akhirnya kalau ini diamalkan, kalau ini diucapkan sebagai bentuk afirmasi, memang awal-awalnya agak sedikit tertolak, agak sedikit ada bantahan di bawah sadar, itu lumrah, itu wajar. Tapi kalau misalkan Anda terus baca setiap hari, rutin, repetisi, lama-kelamaan bawah sadar Anda akan ngerasa nyaman.
Ya, ketika bawah sadar Anda nyaman, itu artinya bawah sadar Anda sepakat dan tahu persis apa yang diinginkan. Maka perhatikan baik-baik nanti prosesnya dan hasilnya. Kamu bisa praktekkan ini selama 30 hari sampai 40 hari. Ya, kenapa saya katakan waktu itu selalu saya mengatakan 30-40 hari untuk sebuah eksperimen, karena memang durasi tersebut sudah banyak yang mempraktekkan dan akhirnya berhasil, walaupun tidak bisa saya berikan jaminan karena mutlak ya, jaminan itu hanya ada di Allah. Sirnya atau rahasianya mutlak ada di Allah. Kita bisa merancang sesuatu, tidak ada yang rahasia sebenarnya. Mau jodoh, rezeki itu sebenarnya tidak rahasia atau bukan rahasia, karena itu pasti terjadi. Yang menjadi rahasia adalah waktunya kapan itu terjadi. Nah, tetap pada prinsipnya rezeki itu pasti kamu dapatkan. Nilai yang Anda sebutkan pasti akan kamu dapatkan. Tetapi yang menjadi misteri adalah waktunya. Hanya saja kalau ikhtiarnya bagus, ikhtiarnya tepat, ilmunya benar-benar diterapkan, biasanya akan menjadi percepatan. Sederhana teman-teman, maaf videonya agak panjang karena memang harus dijelaskan agar Anda tidak gagal paham satu, kemudian Anda tidak liar berpikir, karena poin satu tadi tuh yang bahaya tuh ya. Menentukan jumlah yang diinginkan bukan berarti harus sembarangan menentukan jumlah yang diinginkan. Tetap ada aturan mainnya karena semuanya bekerja berdasarkan data yang ada di dalam bawah sadar kita. Terima kasih sekali lagi, senang bisa berbagi. Silakan Anda praktekkan dan semoga manfaat dan semoga berhasil. Saya undur diri, Bagus Baraja, Al-Fakir Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.